Yang suka sama tema gangster, nah kali ini aku mau mereview film about gangster, crime, dan juga narkoba. Film ini udah banyak sekali film prequel, bahkan nih sejak tahun 2007. Dan tahun 2023 kemarin rilis film sequelnya. Film ini dengan bintang utama Craig Verbis. Mau tahu filmnya apa? Nonton di via aku dulu. Vehicle stop! I repeat, vehicle stop! Vehicle stop! Rise of the Full Vengeance adalah franchise film Inggris mengenai gangster yang disutradarai oleh Nick Neville dan juga ditulis oleh Andrew Loveday dan juga Jason Mazza. Sebenarnya film dalam franchise yang sama, tetapi sutradara itu berbeda-beda ya tiap filmnya, ataupun penulis skenario. Mulai dari sutradara Julian Gilby, Will Gilby, Ricky Harnett, Zachary Aldrich, dan juga Andrew Loveday, dan terakhir Nick Neville. Walaupun begitu, tetap aja sih ceritanya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tate melakukan perampokan bersama rekannya Kenny yang sebenarnya membuat suatu kesalahan yang fatal, di mana kesalahan yang dibuat oleh Kenny membuat mereka terancam dalam jeruji besi. Aksi mereka hampir ketangkap sama polisi dan ternyata uang yang mereka curi juga nggak sesuai dengan harapan. Sehingga membuat Tate marah besar karena mereka juga harus membuang barang bukti berupa mobil secepat mungkin. Selang beberapa lama mereka berdua tidak bertemu. Dan ternyata Tate menemukan mayat Kenny yang penuh dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Tate bersama Sam pergi ke penjara untuk bertemu Fergus, ayahnya Kenny, dan menceritakan nih mengenai kematian anaknya. Ted berjanji untuk melenyapkan nyawa semua orang yang berhubungan dengan kematian Kenny. Rise of the Foot Soldier, Vengeance. Jujur aja, aku pertama kali nonton film ini tanpa nonton film prequel sebelumnya. Pertama kali udah nonton disuguhin sama adegan perampokan yang terjadi. Ada adegan tembak-menembaknya juga. Udah jelas ini adalah film gangster yang agak brutal sih, walaupun bukan tema crime yang sadis-sadis banget. Film ini mengenai aksi balas dendam mengenai kematian Kenny yang sebenarnya nih sangat dihormati oleh Tate. Apalagi dia adalah anak dari teman baiknya. Adanya adegan penyiksaan, perkelahian, all about transaksi narkoba juga. Dan misogoni wanita dengan penampilan wanita yang hampir telanjang. Karena memang plot tempatnya itu di klub malam. Kalau untuk sinematografi, ya masih standar umumnya seperti hal-hal film yang bergenre yang sama. Untuk film prequelnya yang tayang di tahun 2007, sebenarnya terinspirasi oleh kisah nyata pembunuhan Rattendon. Banyak intrik yang terjadi dalam film ini. Selain balas dendam nih, adanya pengkhianatan, orang-orang yang bermuka dua yang siap menembak di belakang, perebutan narkoba, dan juga pencurian. Memang sih, nggak ada sensasi feel yang deep saat menonton film ini. Tetapi film ini tuh kaya dengan aksi kebrutalan baik yang dilakukan oleh Valen ataupun PT itu sendiri. Kesolidan yang terjadi antar gangster. Dialog antar pemain yang bisa dibilang agak kasar ya, memang karena mengenai kartel narkoba. Ending film berakhir dengan happy sih, walaupun penyisakan beberapa scene di akhir bahwa film itu akan ada kelanjutannya. Karena film ini adalah film franchise, seolah-olah memberitahukan nih kepada penonton bahwa tema selanjutnya mengenai misi apa yang harus dilakukan oleh Ted. Lihat dari komentator di Rotten Tomatoes, film sequel ini udah menjadi agak better sih dari film sebelumnya. Actionnya Ted yang dibawakan oleh Craig Verbas. Kalau dalam berkelahi memang udah berumur, tapi bisa dibilang bagus, lincah banget. Bisa dibilang sosok yang karismatik, serius, lincah, walaupun di awal aku nggak bisa tebak mana nih sih sebenarnya tokoh utama yang ternyata setelah ke pertengahan film baru dia ketahuan. Tokoh Ted itu sendiri yang memiliki karakter yang kuat dalam film. Hanya aja, walaupun memang tema film ini mengenai aksi balas dendam, alur cerita yang dirasa masih dalam tahap biasa aja. Memang gak ada feel apa-apa sih yang menggugah hati, tapi film ini cocok banget buat sinemania yang suka sama tema kartel narkoba gitu ya, yang brutal. Kalau untuk tokoh villain, sebenarnya banyak sih. Semua orang berlomba-lomba untuk membunuh Ted, dan yang paling menonjol ada dua tokoh villain. Mo yang dibawakan oleh Anthony Scotty. Dari raut wajahnya itu udah cocok banget deh dia sama tokoh villain, dan dia menjadi seorang tokoh villain yang agak menakutkan sih.
Nah, dan tokoh film kedua, si udang di balik bakwan, dialah Joy, yang dibawakan oleh Jude Russo, yang memiliki karakter orang-orang yang bermuka dua. Rating IMDb 5,9 dari 10, dan rating pribadi aku 6 dari 10. Thanks for watching.